Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita SPD MPD JGP Angkatan 11 Kota Banda Aceh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya laksanakan di SMP 19 Banda Aceh yang berkolaborasi bersama CGP 2 dan diikuti oleh seluruh rekan-rekan sekolah saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kodrah dan iradahnya Allah masih berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga hingga saat ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita setiap harinya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah mengubah manusia dan hidayah dan mustaqim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami muliakan Bapak Ibu peserta kegiatan budaya positif pada hari ini yang kami muliakan. Terima kasih atas kehadirannya. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Untuk membuka acara pada hari ini agar kegiatan kita berkah, kita sama-sama memulainya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini akan diisi oleh narasumber dari calon guru penggerak yaitu Ibu Elita SPD MPD. Nah, sebelum itu kita minta pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sukmawati SPD MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang serta kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Hombel sebenarnya ini Bu ya, kelompok belajar di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh ini, yang mana pematerinya nanti diisi oleh calon guru penggerak kita yang angkatan 11
11. Nah, kemudian selanjutnya salawat seiring salam, marilah sama-sama kita saling sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana dengan hadirnya beliau ini membawa umat manusia ke alam kebaikan. Yang saya hormati Ibu Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya hormati pula pemateri hari ini, 2 orang yang nantinya akan membawakan materi ya dari program sekolah penggerak untuk calon guru penggerak, yang mana pada hari ini akan tampil nanti 1 orang, yaitu Ibu Elita SPD MPD, yang mana materinya ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana judul ini merupakan materi yang harus calon guru penggerak kerjakan, dan hasilnya nanti aksi nyatanya yang hari ini itu akan diupload ya Bu ya sebagai tugas pribadi mereka. Nah, hari ini harapan saya Bapak Ibu sekalian dapat mendukung kawan-kawan yang sedang mengikuti program calon guru penggerak pada angkatan 11 ini. Gunanya bukan hanya sebatas hari ini, tetapi nanti yang akan dijelaskan oleh mereka memang harus diterapkan di sekolah. Nah, mungkin kita hanya baca di kertas, tetapi dengan adanya mereka langsung ya, implementasinya langsung di sekolah kita. Nah, karena kalau mereka menyiapkan tugas ini sekedar bisa juga, tetapi kasihan ilmunya. Orang lain cari, kita udah ada di tempat, nggak kita terima atau tidak kita mau tahu apa itu budaya positif. Kalau di PNM banyak, nah, cuma sekedar kita melihat, mendengar, tapi tidak kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, tapi ini lebih khusus di sekolah, bagaimana kita menerapkan budaya positif itu. Nah, maka hari ini Bapak Ibu juga untuk besok, sambil kita menunggu untuk absen pulang, alangkah baiknya kita duduk di sini bersama, kita dengarkan, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah, mungkin untuk buka PNM kita nggak sempat, di sini sempatlah satu materi tentang budaya positif dari penyampaian teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan CDP ini. Baik Ibu-Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan mudah-mudahan hasilnya nanti bisa juga untuk menambah nilai untuk CDP kita, dan juga bisa untuk kita pengalamannya kita ambil untuk kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan tidak hanya teori dan tidak hanya kata-kata, tetapi actionnya di kelas nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berlaku sebagai guru, bagaimana begitu tahu ilmu ini ternyata kita selama ini banyak salah seperti itu. Nah, hari ini kami ingin berbagi, mudah-mudahan yang kami dapatkan juga bisa Bapak Ibu, kawan-kawan, teman sejawat semua juga menerapkannya nantinya.
Insya Allah hari ini disampaikan oleh Ibu Eli. Kami materinya sudah bagi 2. Insya Allah besok bukan materi lagi. Tetap budaya positif, tetapi materinya berbeda. Nah, mungkin saya besok lebih ke penerapannya. Ada praktek-prakteknya kita besok, Insya Allah. Mudah-mudahan hadir juga maksimal. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini langsung saja kita memberikan kesempatan kepada Ibu Elita SPD MPD untuk menyampaikan tentang materi penerapan pengalaman dan pemahaman budaya positif di SMP Negeri 19 Pecenongan. Kepada Ibu Eli kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya hari ini sudah berhadir di ruangan yang sangat berbahagia ini. Bersama-sama kita berkumpul tidak bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Alhamdulillah hari ini sudah juga berhadir Ibu Kepala Sekolah serta teman Dewan Guru semuanya yang sudah mendukung dari program pendidikan kami ini selama 6 bulan mendatang. Nah, sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Masih, ayo sama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ini ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Yang mana yang betul nih? Tepuk 1. Pemahaman dan penerapan pengalaman yakni budaya positif. Nah, khususnya untuk di SMP kita. Nah, di sini di dalam konsep ini ada beberapa. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan nilai-nilai kebajikan. Nah, hari ini hanya 4 saja yang terpaparkan. Insya Allah besok akan kembali memahami tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, tugas segitiga, restitusi. Nah, saya rasa Bapak Ibu tidak asing lagi. Nah, untuk lebih detailnya, Insya Allah Bu Ella akan memaparkan yang keempat ini esok hari. Nah, baik, ini kita kembali ke poin pertama, langsung saja ke perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pendidikan itu adalah usaha membangun para peserta didik agar terjadi perubahan untuk arah yang lebih baik ya. Nah, jadi ini tugas kita sebagai seorang guru. Nah, yang dipercayakan untuk bisa merubah anak didik kita ini menjadi lebih baik, menjadi harapan kita, menjadi penerus bangsa. Nah, bagaimana pembelajaran ini bisa terjadi? Nah, di sini saya akan ditampilkan adalah paradigma baru. Kita kami suruh mengenai paradigma lama bagaimana ya? Nah, seperti itu. Jadi paradigma lama itu tentunya pembelajaran biasanya bagaimana Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terapkan? Ayo. Tidak, itu tidak boleh ya. Nah, ayo bagaimana Bapak Ibu? Silakan mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memaparkan, berikan pengalamannya bagaimana pembelajaran Bapak Ibu sebelum paradigma baru ini. Ayo silakan Pak Ria. Lama. Ya, silakan untuk Ibu Nuraida silakan. Baik, kalau yang lama mungkin gurunya lebih aktif. Ya. Nah, sekarang kalau yang baru anaknya Ya. siswanya lebih aktif. Ya. Beberapa fasilitator juga. Iya. Siswanya yang banyak diskusi apa semua. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Nuraida. Yang lain. Calon CGP angkatan Amin. Selanjutnya mungkin Ibu Bapak ya Bapak Toki bagaimana ya pembelajaran
Ya, misalnya. Memberikan hal ini lebih menentu ibaratkan pada bagi senang ketika siswa melakukan pelanggaran. Berarti apa memberikan punishment kepada siswa yang Melakukan pelanggaran. melakukan pelanggarannya. Baik, itu pada lama ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak boleh seperti itu, ya. Sesuai dengan Bapak pendidikan kita, ya, mengarahkan pendidikan itu adalah menuntun, ya, memotivasi serta memberikan contoh, ya. Nah, jadi sekarang pembelajaran pada masa ini adalah berpusat kepada siswa. Jadi guru bukan segala-galanya, ya. Guru itu bukan segala-galanya. Nah, ternyata siswa juga bisa menjadi sumber belajar kita. Terkadang coba kita lihat Bapak Ibu, ya. Siswa sekarang dalam mereka mengakses internet mungkin di atas kita kemampuannya. Kita bisa belajar dari siswa kita, ya. Nah, di sini dalam hal dikatakan tadi kemarin ini adalah siswa segala-galanya. Kita berhamba kepada siswa, Bapak Ibu. Nah, ini harus adanya perubahan, ya. Jadi siswa itu kita lihat potensi dia, bakat dia, ya, yang ada. Nah, itu disebut dengan berdiferensiasi. Artinya kita bisa melihat, menggali potensi bakat dari siswa itu bagaimana. Nah, itu kita bisa pilah-pilahkan. Oh, siswa A ini pandainya di bidang musik. Nah, siswa B pandainya dia seperti apa ya, pandai berpuisi. Ini pandainya dia kognitifnya lebih aktif. Nah, jadi kita membedakan, artinya bagaimana kita memilah itu sesuai dengan bakat kemampuan dia, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harapan kita, diharapkan Bapak Ibu untuk bisa menerapkan seperti itu yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini juga tidak sesuai dengan teori psikologi, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya apa ya? Iya, bagus sekali Bu Aina, terima kasih. Jadi budaya kita itu di sekolah, waktu anak-anak sekolah kita budayakan salaman pagi, ya. Itu kita budayakan, harus menjadi budaya positif di sekolah SMP 19 Pertumbuhan Banda Aceh, ya. Jadi itu kita mulai dari awali dari diri kita. Kita ini contoh loh Bu. Nah, jadi kita bisa mencontohkan kepada siswa kita, oh seperti ini rupanya. Jadi setiap mengawali pembelajaran harus salam dulu ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian dalam hal ini ketika dalam pembelajaran sebelumnya bagaimana budaya kita di sekolah? Masih poin ini Bu, masih poin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, ya, maksudnya berdoa sebelum belajar. Iya. Nah, kemudian lagi kita ada one day one in ya Bu, ya Bu Ella, ya. Untuk kami dari divisi sekolah juga sudah mau menerapkan one day one in. Jadi satu hari satu ain kita upayakan. No, tapi ini one day one in. Jadi sehari minimal satu in. Kalau kita terapkan di sekolah kita. Nah, itu pembiasaan, ya. Oke, kemudian sesuai dengan penelitian kedua, ya, kebinekaan global. Ya, jadi anak-anak itu dia mampu mengenal nilai-nilai budaya daerah kita. Ya, misalnya di sekolah kita ada siswa dari Medan, dari Bali. Jadi mereka itu saling menghargai, ya. Itu nilai kebinekaan global. Nah, kemudian bergotong royong, ya, bergotong royong di mana siswa mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman lainnya. Jadi tidak hanya bergotong royong di pagi Jumat bersih, ya. Nah, tapi mana saja, walaupun di
kelas saling juga ya Bu ya. Nah, seperti mereka tiket bersama, bekerja sama menata kelas seperti itu. Kemudian mandiri, artinya siswa kita tidak tergantungan dengan yang lain, yaitu bisa berdiri sendiri. Nah, selanjutnya bernalar kritis. Nah, siswa ini dia mampu memiliki ide-ide yang kreatif, ide-ide yang baru dan terbaru. Nah, kreatif arti di sini adalah siswanya mampu menciptakan sesuatu yang kekinian, yang terbaru. Nah, itu harapan kita di dalam paradigma baru ini. Oke, next Wela. Positif ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengarkan kata-kata disiplin. Ya, apa itu disiplin? Disiplin. Iya, bagus. Mengikuti aturan, mengikuti tata tertib, ya kan? Apalagi Bu? Apalagi selain itu? Ya, langsung saja ya. Kita lihat menurut bahasa disiplin. Nah, artinya belajar disiplin mengacu kepada diri sendiri. Nah, artinya kita membentuk dulu diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita. Nah, seperti saya katakan, baru siswa mencontoh diri kita. Ya, kita ini apa ya? Suri teladan ya untuk siswa-siswa kita. Jadi serta memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, di sini dalam hal ini disiplin merupakan salah satu cara penerapan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Nah, tidak boleh lagi kita berikan hukuman atau ancaman kepada siswa kita. Misal ya, siswa terlambat. Nah, siswa terlambat kita ngecas dia, tidak boleh lagi. Nah, nanti insya Allah mungkin Bu Ella akan menjelaskan bagaimana restitusinya itu bagaimana ya, supaya siswa itu dia lebih melekat ya, sehingga dia menyadari kesalahannya. Nah, kita bukan punishment dengan hukuman atau apa namanya tadi ya ancaman. Nah, kamu gini-gini ya, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat kembali siswa sekarang sudah cerdas loh Bu, ya sudah pintar-pintar, sehingga tidak ada lagi psikologis dia tertekan dengan apa ucapan kita misalnya ya, dan perbuatan kita. Nah, ini juga adalah disiplin dalam semuanya, baik sikap kita, ucapan kita, perilaku kita dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini juga kita ya ada nilainya kebutuhan dasar manusia. Ya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Nah, ini kita manusia, tentunya ada kebutuhan pokok yang kita harus penuhi ya. Nah, ini kita memang harus salah satunya mungkin pendidikan ya, juga menjadi
kebutuhan pokok bagi seorang manusia. Tanpa adanya pendidikan, kita tidak ada apa-apanya. Dengan ada pendidikan, kita akan bisa menjadi maju. Kalau tidak ada pendidikan, kita akan ditindas, ya kan? Seperti itu. Nah, kali ini kita baru saja merayakan ya HUT RI yang ke-79. Ya, jadi apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, itu dapat bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kita butuh bahan pangan, kita butuh makan, ya. Nah, kita butuh makan itu yang garam dan mewah, ya. Nah, kemudian juga tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan pokok kita, kebutuhan manusia. Nah, kemudian itu termasuk keamanan dan kesehatan. Jadi kalau hidup kita tidak aman juga tidak nyaman, ya kan? Nah, kesehatan juga segala-galanya. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa beraktivitas ya, tidak bisa bekerja. Anak-anak kalau kasih pun juga tidak bisa ke sekolah, dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu pendidikan sangat penting ya untuk seseorang manusia itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia di sini adanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, nah kita ini ada rasa yang harus diterima dan kita dipedulikan oleh lingkungan kita, ya Bu ya. Dan kemudian berbagai kerjasama. Berbagi dan kerjasama. Di sini kita saling bekerjasama dan berkolaborasi satu dengan lainnya. Di lingkungan sekolah kita ya juga saling kita membutuhkan satu sama lain. Ya, nah ini di poin kasih dan rasa diterima di lingkungan kita. Ini tidak ada perbedaan. Nah, baik berprestasi di kelas ya maupun di lingkungan sekolah maupun berprestasi di tingkat internasional ya seperti Bu Emil Fitri ya. Semoga kita bisa mengikuti mencontohi yang sudah diikuti perlombaan. Nah ini poin itu coba Bu ya. Oke, kemudian kebebasan ya artinya mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Ya, di sini kita artinya mandiri seperti ibu saya katakan ya, tidak bergantungan dengan orang lain, mampu berdikari sendiri. Nah, dan memiliki pilihan mencoba hal-hal baru. Nah, misalnya kita ada sesuatu yang baru, kita berani. Apa itu nampak ikut saja. Ya, itu kita memberanikan diri kita. Kemudian kesenangan, ya, rasa diterima dan dipedulikan, berbagai kerjasama. Ini ada salah sedikit ya. Ini kesenangan di sini adalah humoris Bu ya. Humoris kita senang bersama atau disebut dengan kesepakatan kelas. Nah ya, jadi di sini anak-anak sebelum belajar kita perlu kesepakatan kelas, ya Bu ya. Ya, jadi kesepakatan kelas itu sangat penting supaya anak-anak bisa termotivasi. Kita bilang, nah siapa yang mematuhi kesepakatan kelas, poinnya Ibu tambah ya. Nah itu juga motivasi untuk anak-anak kita. Ya, nah di sini salah satunya nilainya itu tidak lepas dari tadi ya terkait dengan belajar profil belajar Pancasila itu ada 6 yang tadi saya jelaskan. Diharapkan anak-anak sebelum pembelajaran mampu berdoa terlebih dahulu, kemudian dan diakhiri dengan penutup doa juga. Kemudian kalau bisa lagi, ini kita budayakan salam. Setelah ibunya mau keluar kelas, kita kalau bisa salam. Kita
diterapkan seperti itu. Kegiatan baru. Ya, ini alhamdulillah. Jadi terkait dengan ini Bu, ini kan kadang-kadang jadi kita sepakati untuk ke depan kalau ini haram ya kita lakukan. Ya kan Ustaz? Kita boleh Orang perempuan sampai kesempatan ini obatnya. Ya. Oke, mulai besok praktek. Nah, kemudian dengan kebajikan di sini kita melihat lagi anak-anak yang berakhlak mulia atau berakhlak yang baik. Ya, kita lihat di sini terkait dengan karakter siswa kita, ya, termasuk ucapan siswa kita, Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di setiap kita keluar sekali dia sekali dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Nah, itu butuh sekali perhatian kita. Saat kita mendengar langsung kita berikan punishment ya kepada siswa sendiri, itu tidak boleh, itu tidak sopan ya. Jadi ini sudah membudaya kayaknya. Makanya itu bagaimana usaha kita bisa membudayakan kembali hal-hal yang baik kepada siswa dan kita terkait dengan akhlak yang baik dan mulia ya. Nah, kemudian tadi kebinekaan mencintai mencintai dan menghormati nilai keberagaman nasionalis siswa sendiri ya, antar budaya, kerjasama, diharapkan mandiri dan berlaku kritis, diharapkan siswa cerdas. Ya. Nah, kemudian keterampilan hidup, toleransi, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, ya, yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi, integritas diri, mandiri, mandiri, antusias, kreativitas kerja, ini mungkin untuk kita Bu, ya, kreativitas, kerjasama, percaya dan komitmen tinggi, ya. Jadi apa maksud ini komitmen tinggi? Maka buat dia komitmen tinggi. Pikiran dalam ada yang tapi ada kalah. Komitmennya tinggi. Kita seorang guru memiliki komitmen yang tinggi. Bagaimana Bu? Komitmen. Berkomitmen. Sama? Oke, baik. Jadi kita telah mengukur ada komitmen ya Bu ya. Komitmen saya tidak bergerak lagi misalnya. Itu juga komitmen ya Bu ya. Nah, saya harus berperilaku lebih baik. Nah, itu juga adalah komitmen. Nah, itu dia tanggung jawab. Ulet kerja keras, ya. Nah, kemudian keterampilan hidup di sini diharapkan artinya di sini life skill ya. Siswa-siswi kita diharapkan memiliki suatu keahlian ya, life skill. Ya, ya. Kalau bahasa Inggris life skill itu apa, Miss? Kecakapan hidup. Nah, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, lagi mungkin ya ya ada yang ingin menanyakan hal yang saya sampaikan Bapak Ibu mengenai disiplin positif di SMP kita, silakan. Ayo silakan bertanya. Nah, silakan bertanya mengenai disiplin positif yang sudah saya jelaskan. Mungkin di sini ada yang kurang atau yang menambahkan ya. Ada yang kurang Bu Eli. Nah, ini besok menambahkan item ini. Nah, sebenarnya apa? Untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya, ya. Kita ya silakan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
besok akan dipaparkan ya lebih aplikasinya kepada siswa ya supaya apa? Ada pemecahan masalahnya. Ketika seperti ini, oh ini solusinya. Ketika kita dengan sama guru, ini solusinya. Seperti itu. Nah, jadi saya rasa insya Allah hal-hal yang sudah saya sampaikan mungkin tidak banyak, sedikit mungkin bisa diaplikasikan dalam pendidikan kita untuk anak-anak kita ya Bu ya. Nah, mungkin Rangga mau nanya nih. Rangga ada yang ditanyakan? Oke, baik ya. Oh, saya dia nanya lagi. Ya silakan Bu, silakan Ibu Wakil. Cek 1 2. Puji dulu lah kan. Ini budaya positif ya. Jadi ini bukan mau menyanggah, tapi yang tadi mengenai salam, Bu. Iya. Tadi kan kita bilang kita selama ini salah. Coba kita duduk dulu dengan pakar lah. Jangan langsung kita vonis kita gini Bu. Ya kan? Memang bagus kalau agama kita. Tapi bagaimana kita dulu diskusi dulu dengan pakar-pakar, dulu agama lainnya. Karena sebenarnya salam itu kan anak-anak memang santri. Tapi kan di sini ada berkah ya, cium tangan guru. Ketika anak mencium tangan guru, kedekatan terjadi, emosional terjadi. Laki-laki dan perempuan, itu jujur kita katakan. Kalau kita begini dengan anak laki, kita bedakan perempuan kita salam, laki ini tidak ada kedekatan lagi. Rasanya emosional mereka dibatasi gitu. Ya, memang ada benernya kalau di sisi agama. Namun kalau menurut saya yang pernah saya dengar itu terjadi ada juga kelapiannya, ada perdebatan antara wajib pada guru ya. Nah, itu mungkin menurut saya Bu, jangan langsung kita vonis besok kita gini. Tunggu dulu lah. Memang itu udah positif. Gitu ya. Mungkin saya segitu. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah, ini maksudnya saya paham. Salam takzim kepada guru. Takzim pada guru. Jadi insya Allah ada keberkahan ilmu Bu. Nah, jadi dengan menyium tangan guru itu atau guru itu ada ilmunya cepat masuk ya. Itu mungkin secara ininya ya Bu ya. Nah, saya paham ya. Ini mungkin Pak Ustadz bisa sedikit memberikan pencerahan Ustaz mengenai bagaimana saat sesungguhnya terhadap siswa laki-laki kepada gurunya. Silakan Pak, bisa di depan Pak Ustaz. Terima kasih atas kepercayaannya. Yang saya tahu aurat perempuan itu udah jelas. Artinya apa? Aurat ini hal yang tidak boleh nampak. Ya, kalau dalam fikih itu aurat itu ada beberapa pendapat. Ulama sini memang beda pendapat. Tapi ini sebatas dari penglihatan mata yang berbeda pada orang lain. Itu dibedakan yang pertama aurat perempuan itu budak khususnya budak perempuan itu di dalam sholat itu sama dengan laki-laki antara pusat dan lutut itu bagi budak. Sementara perempuan merdeka itu auratnya seperti kita ketahui apa tertutup semua kecuali muka dua centong tangan, bukan telapak tangan ya, karena sebagai mami tapi ini enggak punya batasnya kalau jauh centong tangan, jadi bukan bagian atasnya juga boleh nampak. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu khusus di luar sholat untuk yang non mahram itu dalam mazhab, makanya dalam mazhab ini sebenarnya itu lebih ketat karena ada apa namanya ada
bersentuhan. Ya, bersentuhan nggak boleh, kecuali dengan mahar zuri. Karena itu ini dalam budaya itu terlihat itu perempuan yang selama dengan gurunya tapi laki-laki. Ya, itu semua saya lihat. Tidak ada yang salaman langsung, tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW, karena itu ulama sendiri kebanyakan sependapat ini. Rasulullah ketika bai'ah, itu acara yang paling sakral, itulah perjanjian. Ketika itu nggak ada seorang perempuan pun yang disalam oleh Rasulullah, itu nggak ada. Jadi karena itu untuk pegang tangan itu saya ragu mengatakan apakah sepakat ulama mengatakan pegang bersentuhan tangan antara laki-laki yang nggak perempuan yang non mahram itu boleh. Sekalipun itu dalam rangka pendidikan nggak ada. Demikian yang saya tahu. Terima kasih. Kita jilbab, kalau jilbab kecil nampak lelai. Enggak, itu lo ya kuno. Besok aku ini saya tahu satu. Karena budaya salam itu kan mau diterapkan. Jadi jangan kita perdebatkan dengan Ustaz, ya kan? Nggak usah kita perdebatkan. Artinya budaya salam ini kita tetap terapkan. Ya, kita mendengar dari Ustaz ya, kemudian kita tetap dari keyakinan ibu juga ya. Nah, artinya memang kita ini tidak ada niat apapun. Ya, jadi saya kira itu untuk menerapkan di sekolah kita, salam tetap kita laksanakan. Kemudian cara kembali ke masing-masing. Saya kira seperti itu. Ya, inilah yang namanya diskusi sekolah. Ya, baik. Terima kasih. Tadi kan ada bilang tentang sisi positif ya. Jadi siswa kita tidak menghambat segala tanda kutip ya. Artinya tidak boleh ada panisme, tidak ada boleh kata-kata kasar, tidak boleh kita menyakiti hati anak ya. Jadi dengan kita ketika kita anak-anak melakukan kesalahan dan kita melakukan proses pembiaran, artinya ini kan akan membuat siswa menjadi seperti apa ya dalam tanda kutip dan akan meremehkan aturan-aturan yang ada. Ini kira-kira cara yang seperti apa sih yang dalam CGP ini yang mengharapkan kita untuk membentuk karakter ini? Karena pada dasarnya karakter itu dibentuk dengan dipaksa sebenarnya. Ya, kalau ini tergantung persepsi ya, ada karena keterpaksaan ketika anak mengaji dan segala macam itu anak-anak dipaksa dulu, nanti baru dia lama-lama diimitasi karena dia menganggap benar. Ya, makanya ini saya pikir ingin bertanya ya karena saya belum juga ya. Jadi yang idealnya itu seperti apa kita melakukan anak-anak di satu sisi kita ini sekolah apa ya, kapis membentuk karakter anak. Apa sih yang kira-kira yang ditawarkan oleh CGP ini untuk membentuk karakter anak yang memang sesuai dengan tujuan kita bersama? Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Nah, di sini tentunya karakter ini memang sudah terbentuk ya. Jadi pendidikan itu pertama dari rumah, ya, kemudian dari lingkungan dan sekolah, ya Pak ya. Nah, sikap sifat anak itu memang diatur dari orang tuanya. Kita lihat sikap dari sekolah begitu orang tuanya berarti, ya kan? Nah, kemudian lingkungan juga sangat mendukung. Ketika lingkungan yang itu keras, anak juga akan keras Pak.
ya. Kemudian ketika inilah tugas kita yang di sekolah, kita sebagai guru akan membimbing siswa itu ke arah yang lebih baik. Bagaimana memanage karakter dia menjadi area perubahan ke arah yang lebih top, yang lebih baik, ya. Nah di sini kita, insya Allah besok Pak, kita solusinya itu ada segitiga restitusi. Ya, jadi kami sudah ajarkan bagaimana pemecahan masalahnya, solusinya ketika pembiasaan itu tidak baik, supaya anak tidak menimbulkan kebencian pada kita, ada trik-triknya itu yang diajarkan di segitiga restitusi. Ya, di sana ada validasi data ya Bu ya, wilayah. Nah, ada lagi apa ya? Ke menanyakan keyakinan, ini apa Bu? Mengambil tindakan. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana pemecah masalah di segitiga restitusi. Ya, jadi intinya insya Allah kita bersama-sama dengan niat dan tulus dan niat karena Allah, bagaimana siswa kita ini karakter tidak baik, ya, yang masih kurang sifat kurang baik ya Pak ya. Kita sedikit-sedikit kita ajarkan mananya, tidak boleh dengan ancaman, ya. Kemudian dengan berkata lemah lembut, sesekali kalau keras pun mungkin boleh bahasanya keras, tapi harus menyentuh anaknya, sentuhannya itu baik, ya, supaya anak tidak menimbulkan kebencian kepada kita. Jadi seperti itu harapannya, ya. Baik, mungkin sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipannya sudah ya, Fatia, ini Ibu melihat kan selama ini Fatia saat jabatan Ibu sering tidur, dan juga lapor dari guru lain juga Fatia tidur ketika nyuruh belajar. Kenapa ya sayang? Karena waktu di asrama saya sering mencoba menghafal waktu malam-malam dan larut malam jadi tidak dapat tidur. Itu kurang tidur ya? Kurang tidur. Nah, Fatia tahu kan ketika kita tidur saat jam pelajaran, akibatnya nanti Fatia tidak bisa mengerti apa yang guru jelaskan, ya, sehingga tidak bisa nanti mengikuti seperti kawan lain. Tahu kan Fatia? Ini harapan Ibu ke depan Fatia harus bisa lebih baik lagi ya.
Setelah dinasehati Ibu Elita, saya mengetahui sekarang bahwa tidur di dalam kelas saat pelajaran Bu Elita dan pelajaran yang lain itu tidak baik karena saya akan ketinggalan pelajaran. Dan sekarang karena dinasehati Bu Elita, saya termotivasi untuk tidak tertidur lagi. Terima kasih Bu Elita. Apa kabar Hikmah hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, bagus. Hikmah, Ibu sama ini kan melihat nih, sama Hikmah lupanya masih panjang ya, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Tahu kan berapa peraturan sekolah untuk rambut anak sekolah kan? Berapa sayang? Di atas 2 di samping 1. Ya, di atas 2, di sampingnya 1, ya kan? Nah, sekarang kalau Hikmah sesuai dengan peraturan sekolah nggak? Tidak. Berarti Hikmah melanggar peraturan sekolah, ya. Nah, untuk ke depan ini harapan Ibu, Hikmah rambutnya rapiin ya. Nah, supaya Hikmah bisa mengikuti peraturan sekolah dengan baik, ya. Nah, sekarang nanti ini rapiin rambutnya, besok Ibu lihat lagi. Oke, Hikmah ya. Oke. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Elita karena sudah menasihati saya tentang masalah ukuran rambut. Sekarang rambut saya sudah jauh lebih rapi dan sekarang saya tidak perlu takut tentang adanya razia rambut. Terima kasih Bu Elita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Aida. Saya sebagai pembina OSIS di SMP 19 Banda Aceh. Selama saya mengikuti paparan pemahaman kegiatan budaya positif dengan Ibu Elita, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Sangat penting buat diterapkan di sekolah kami. Mudah-mudahan anak-anak kami atau peserta didik bisa menerapkan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar mereka. Selamat mengikuti guru penggerak Ibu Elita, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Narisa, rekan Ibu Elita SPD MPD CGP Angkatan 11 Kota Banda Aceh. Setelah saya mengikuti diseminasi mengenai budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Elita pada tanggal 21 Agustus 2024 di Aula SMP 19 Banda Aceh, saya berharap materi yang telah disampaikan oleh Ibu Elita dapat dimanfaatkan dan diterapkan dengan baik oleh seluruh guru di SMP 19 Banda Aceh dan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Ibu Elita. Semangat terus Ibu Elita dalam mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Sukses terus. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.